Makanya kita jangan mudah mengolokkan Bapak Ibu, menjelek-jelekkan orang lain, menyepelekan orang lain, menganggap kecil pada orang lain. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang kita olok-olok itu, kita jelek-jelekan itu, mereka lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena mereka boleh jadi bisa melakukan amal soleh yang kita tidak bisa. Seperti kemarin saya lewat di sebuah SD, Pak. Mumet saya itu kalau ngajar anak SD. Ya Allah, ribut. Saya nggak diberikan kemampuan untuk bisa ngajari anak SD. Mereka bisa. Mereka bisa mendirikan TPA, ngajar TPA, kita nggak bisa. Tuh. Maka kita jangan sombong kalau punya satu amalan yang menonjol, jangan jumawa kalau kita punya suatu amalan yang baik, kemudian mengecilkan orang lain. Kenapa? Karena orang lain pun juga Allah berikan kemampuan untuk sholat, untuk melakukan amal soleh. Kita punya kelebihan di mana-mana membantu orang. Tapi jarang sholat malam. Orang yang kita kecilkan itu boleh jadi sholat malamnya rajin, puasanya rajin. Baik, jamaah sekalian. Ada seorang di Madinah itu orang yang paling jelek rupanya. Paling miskin. Tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Orang tuanya pun tidak jelas dia siapa orang tuanya. Dia pun juga tidak tahu siapa bapak dan emaknya. Namun para sahabat merasa iri. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, dia itu merupakan bagian dariku dan aku merupakan bagian darinya. Ribuan bidadari telah menantinya dan manusia tidak pantas untuk mendampingi si dia itu. Yang pantas mendampingi adalah bidadari. Siapa mereka itu? Siapa dia? Siapa? Namanya Julaibib. Julaibib seorang yang jelek rupa, orang yang paling miskin, kastanya tidak diketahui, orang tua tidak ketahui, namun mulia. Jadi orang yang mulia di akhirat nanti enggak mesti harus terkenal, Pak. Orang harus jadi pak kaum kiora. Nah, enggak harus jadi ustadz kiora, enggak harus jadi dermawan kiora. Allah yang Maha tahu, kita lakukan amal soleh, insya Allah kita akan menjadi masyhur fis sama, orang yang terkenal di langit. Maka kita lihat apa yang kita bisa lakukan. Kalau bisa kita ini punya amal yang diunggulkan. Yang punya harta, terus tekuni itu dengan hartanya itu jadi amal unggulan. Bapak Ibu yang rajin sholat malam, pertahankan sholat malamnya sehingga jadi amal yang diunggulkan. Yang suka muadzin terus jadi muadzin, jangan bosen-bosen sehingga jadi amal yang diunggulkan. Jadi marbot masjid terus begitu. Apa saja bisa kita lakukan untuk mendapatkan amal yang diunggulkan. Dokter itu spesialis satu bidang, spesialis saraf. Dia jantung ya ora iso, enggak begitu ahli. Kemudian penyakit kandungan juga enggak ahli. Orang yang spesialis kandungan, mata yang enggak ahli, telinga juga tidak ahli. Tuh. Oleh karena itu apa yang mudah bagi kita untuk melakukan amal yang diunggulkan itu, maka inna sa'yakum lasatta, Allah itu menjadikan kita, kerjaan kita, aktivitas kita, kemampuan kita berbeda-beda. Syukuri itu karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mensyukuri, hati kita akan menjadi nikmat dan tenteram.